APBN 2024 akan mencapai berbagai program target pembangunan. Kemiskinan diperkirakan akan terus turun di 6,5 hingga 7,5%. Gini rasio juga akan diperkirakan makin membaik, yaitu makin meningkatkan pemerataan di 0,374 hingga 0,377, dan pengangguran terus ditekan pada level antara 5 hingga 5,7%. Sementara indeks pembangunan manusia akan meningkat di 73,99 hingga 74, dan nilai tukar petani 105 hingga 108, sedangkan nilai tukar nelayan mencapai 107 hingga 110. Tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir, kita memperkirakan pendapatan negara akan mencapai 2.802,3 triliun rupiah. Ini artinya naik 165 triliun dibandingkan estimasi penerimaan tahun ini yang itu mencapai 2.637 triliun. Belanja negara di sisi lain akan mencapai 3.123,7 triliun, 3.325,1 triliun. Ini artinya naik 201 triliun dibandingkan belanja tahun ini yang sebesar 3.123,7 triliun. Seperti tadi dilaporkan di depan Bapak Presiden dan seluruh pimpinan lembaga dan menteri serta pemerintah daerah, defisit APBN tahun 2024 adalah 522,8 triliun atau ini artinya 2,29% dari PDB. Penerimaan pajak tahun depan diperkirakan masih tumbuh 9%. Ini dengan melakukan langkah-langkah reformasi perpajakan, yaitu melaksanakan core tax system, ekstensifikasi, intensifikasi, kepatuhan, dan kita melakukan sinergi joint program dengan bea dan cukai maupun penerimaan negara bukan pajak maupun KL lainnya. Kita akan terus melaksanakan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Untuk tahun depan, kepabeanan dan cukai diperkirakan menyumbang 321 triliun yang terdiri dari cukai 246 triliun, bea masuk 57,4 triliun dan bea keluar 17,5 triliun. Ini tentu juga berhati-hati karena seperti tadi saya sebutkan, lingkungan global dalam kondisi yang tidak pasti dan cenderung lemah. Untuk PNBP tahun depan diperkirakan mencapai 492 triliun rupiah, terutama dari sumber daya alam 284,3 triliun dan dari pendapatan sumber daya alam tadi 207,7 triliun maksud saya, dan yang non sumber daya alam adalah 284,3 triliun termasuk dividen dari BUMN dan dari BLU. Belanja pemerintah pusat tahun depan mencapai 2.467,5 triliun rupiah. Kalau kita lihat dibandingkan tahun ini berarti ada kenaikan 7,4%. Belanja ini ditujukan untuk satu, terus mendukung transformasi ekonomi terutama program-program hilirisasi, revitalisasi industri, dan untuk menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrim serta menurunkan stunting mencapai 14% pada akhir tahun 2024. Kita juga akan terus meningkatkan sesuai arahan Bapak Presiden kualitas belanja pusat dan daerah secara efisien dan sesuai prioritas, dan memperbaiki subsidi tepat sasaran dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Beberapa belanja prioritas 2024 yang sering kita sampaikan untuk pendidikan 665 triliun, perlindungan sosial ini termasuk pembagian untuk BLT atau melalui PKH dan bansos lainnya 496,8 triliun. Belanja untuk infrastruktur mencapai 423,4 triliun terutama untuk infrastruktur prioritas nasional seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas, dan pembangunan infra di IKN. Untuk belanja kesehatan tahun depan 187,5 triliun. Termasuk untuk penurunan percepatan penurunan stunting dan perbaikan jaminan kesehatan nasional. Tahun depan ketahanan pangan dialokasikan anggaran 114,3 triliun dan untuk hukum serta pertahanan keamanan dialokasikan anggaran 331,9 triliun rupiah.
IKN akan dialokasikan untuk tahun 2024 sebesar 40,6 triliun. Ini untuk jalan tol, pembangunan kawasan inti, terutama untuk kantor kementerian dan pembangunan rumah susun ASN, rumah tapak untuk pejabat negara, dan infrastruktur ketenaga listrikan. Tahun depan kita juga akan terus mendukung pelaksanaan pemilu yang total anggarannya akan mencapai 38 triliun dan antisipasi kalau sampai terjadi putaran yang kedua. Untuk transfer ke daerah, tahun depan akan mencapai 857,6 triliun. Ini di dalam rangka untuk seperti yang diarahkan Bapak Presiden, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam APBN dan APBD, terutama dari sisi belanja. Kita juga meningkatkan kualitas pengelolaan TKD dan terutama juga untuk penggunaan transfer di dalam rangka untuk meningkatkan rekrutmen ASN daerah yang tadi disampaikan adalah untuk berbagai kebutuhan kesehatan pendidikan. Untuk itu, harmonisasi pengelolaan dari transfer ke daerah akan terus ditingkatkan melalui regulasi policy dan juga untuk meningkatkan kualitas belanja sehingga memberikan manfaat pada masyarakat.